Kendala itu yang pertama, kita tidak adanya guru tari yang berbasic benar-benar dari seni tari, sehingga untuk pembelajaran kita hanya mengandalkan video YouTube atau otodidak, sehingga untuk proses bisa itu sangat lama. Semoga pendidikannya lebih maju lagi dengan datangnya kakak staf dari Jakarta. Mungkin Prada dapat motivasi yang bagus untuk berkuliah di sana, untuk menambah pendidikan lagi di Kampung Pucuk Asri ini, biar Prada itu semakin jaya dan maju terus ya. Saya sangat berharap di sini terbentuk sebuah widyalaya, di mana anak-anak di sini tuh bisa dihimpun, dididik menjadi generasi muda Hindu yang benar-benar militan gitu. Om Swastiastu, Hanatizen. Hari ini saya sudah berada di bangunan Candi Bentar, Pura Setyadewa, Desa Pujo Asri. Suasananya sangat sejuk dan damai sekali seperti di Ubud ya. Tapi ternyata saya sudah berada di Desa Lampung Tengah. Nah, saya di sini berada di bangunan ini tentunya bukan tanpa satu sebab. Bangunan ini merupakan bangunan suci yang memiliki nilai filosofis yang tinggi, sehingga masyarakat di Desa Pujo Asri ini sangat memaknai bangunan suci ini. Nah, kenapa sih masyarakat di desa ini memiliki karakter religius yang cukup tinggi? Nah, di sebelah saya sudah hadir tokoh umat yang berperan dalam religius anak-anak, remaja, dan juga anak berusia dini, yaitu Ketua Pasraman Setyadewa. Om Swastiastu, Bapak Rudi. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Astungkara baik. Oke, Niki, saya jujur sangat terkesima melihat remaja dan anak-anak di sini tuh sangat antusias gitu mengikuti kegiatan keagamaan, khususnya juga kemarin kita baru sampai di sini disambut sangat luar biasa oleh anak-anak. Dan juga ketika program-program PKM kami dijalankan, mereka juga ikut sangat antusias gitu. Dan kemudian ketika pembagian Bhagavad Gita, kitab Bhagavad Gita, mereka juga antusias menerima buku tersebut. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Astungkara telah diberikan oleh-oleh dari staf dari Manusanta Jakarta seperti Bhagavad Gita, matras, dan buku keagamaan. Nah, kenapa anak-anak Pasraman dan Prada di sini antusias? Karena yang pasti selama bertahun-tahun pemuda-pemudi anak-anak Pasraman di sini memang bisa dibilang masih tertinggal dalam segi pembelajaran, dari segi keagamaan. Oleh karenanya kami dari pihak Pasraman, pengurus Pasraman, kemudian dari Prada itu sangat luar biasa berterima kasih atas partisipasi dan pemberian Bhagavad Gita serta buku keagamaan beserta untuk kegiatan yoga yaitu berupa matras. Mungkin dari situ kami nanti akan lebih giat lagi untuk pembelajaran keagamaan, karena Sradan dan bakti untuk anak Pasraman di sini emang sudah dari dulu terbentuk, sehingga setiap sore contohnya anak-anak itu antusias sekali ketika Jero Mangku sudah mengumandangkan kidung, anak-anak secara antusias datang ke pura seperti ini. Dan satu lagi untuk kegiatan Pasraman di sini kami juga sudah berjalan dari tahun 2006. Namun yang pasti kami masih butuh campur tangan dari pembimas atau pihak terkait untuk memajukan Pasraman Setyadewa ini. Itu. Nah, Bapak setelah diberi mandat mengketuai Pasraman, program apa yang akan Bapak wujudkan gitu, Pak? Jadi terkait program kerja, sebelum saya berbicara tentang program kerja, pada tahun 2006 dahulu untuk anak-anak Pasraman yang pasti sudah berjalan, cuman hanya karena tidak ada tenaga pendidik, sehingga untuk Pasraman itu
hanya sesempatnya saja kalau untuk pembelajaran, dan itu pun untuk tenaga pendidik ya umat atau perada itu yang ngayah untuk pembelajaran. Dan untuk program kerja saya saat ini yang pasti bagaimana memotivasi anak-anak Pasraman itu untuk setiap minggunya yang sudah kita jadwalkan itu bisa terus berangkat, bahkan dalam 1 minggu itu kita sudah bentuk ekstrakurikuler seperti tari, seni tari. Kita punya seni tari yang kita laksanakan tiap hari Sabtu. Itu pun menjadi daya tarik untuk anak-anak, untuk rasa ingin tahu bagaimana sih kita bisa belajar bertari, bisa mengkreasikan diri seperti itu. Tadi kan disebutkan program kerjanya juga ada tari ya. Apakah ada kendala di program-program lainnya gitu Pak, selaku Bapak Ketua Pasraman gitu? Ya, pasti, karena apa? Kendala itu yang pertama, kita tidak adanya guru tari yang berbasic benar-benar dari seni tari, sehingga untuk pembelajaran kita hanya mengandalkan video YouTube atau otodidak, sehingga untuk proses bisa itu sangat lama. Tapi dengan adanya rasa atau kemauan yang sangat tinggi dari anak-anak kita, Astungkare, kita sudah bisa tampil atau bisa pentas di berbagai undangan dari kecamatan lain, dari untuk sambutan seperti bupati, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Rudi. Hanatizen, satu lagi yang membuat saya terkesima yaitu remaja di Desa Pujo Asri ini sangat guyup di area pura. Nah, tentunya di sebelah saya juga sudah hadir Ketua Pradah Desa Pujo Asri. Om Swastiastu, Mas Indra. Gimana kabarnya hari ini Mas Indra? Astungkare sehat. Nah, Mas Indra ini selaku Ketua Organisasi Pemuda Hindu di Desa Pujo Asri ya Mas. Nah, apa sih kegiatan religius yang udah dilakuin sama Pradah di Desa Pujo Asri ini Mas? Untuk kegiatan Pradah ini kita biasanya setiap minggu itu kumpul bersama, atau kita belajar kidung bersama di Pasraman, atau kita ikut Dharma Santi di setiap rumah-rumah, ikut ngajar Pasraman juga, kita bersama-sama ikut membantu ngajar Pasraman juga itu. Ya. Mas Indra sendiri selaku tokoh Hindu yang muda nih, ada kendala nggak selama sebagai Ketua Pradah ini? Apakah ada kendala-kendala di remaja itu sendiri gitu? Untuk kendala pastinya ada, karena saya juga baru beberapa bulan jadi Ketua Pradah. Jadi untuk kendala untuk Pradah itu kondisi untuk berkumpul itu sangat susah. Jadi kita tuh harus ekstra untuk bikin Pradah itu berkumpul lagi itu sangat ekstra, itu yang bikin agak sulit untuk kita guyup lagi. Itu aja. Nah, itu kan kesulitannya Mas yang dialami ya. Terus apa yang dilakukan biar bisa guyup dan Pradah itu kumpul terus gitu? Untuk yang dilakukan biar kumpul, kita solusinya kita harus ini, datang ke rumahnya, nggak apa-apa, datang ke rumahnya itu konfirmasi kenapa nggak mau datang atau kenapa nggak bisa hadir, itu kita harus ke rumahnya biar dapat kita solusi, apakah ada masalah dengan kita apa gimana gitu Kak. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Indra ya. Iya Kak. Nah, dari diskusi ini rasanya kurang afdal jika tidak dicerahkan oleh tokoh umat yang tepat ya. Nah, telah hadir juga untuk melengkapi sudut pandang kita seorang tokoh yang pernah menangani bidang pendidikan umat di Dirjen Bimas Hindu dan juga seorang dosen Stah Dharma Nusantara Jakarta. Kurang tepat apa lagi coba ini? Nah, di sebelah saya ada Ibu Ana Agung Oka Puspa. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu, apa kabarnya nih Bu? Astungkare sehat. Astungkare sehat ya Bu. Boleh dilengkapi nih Bu dari obrolan kita berdua dengan Bapak Rudi dan Mas Indra, boleh dilengkapi terkait pendidikan ini Bu? Oh iya. Sebenarnya sih di sini netizen, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami obrolkan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua. Terima kasih Mas Rudi, Mas Indra, suatu terobosan yang sangat bagus menurut saya. Tidak salah pemuka-pemuka adat ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melanjutkan
pasramannya, karena di pasraman sekarang ini kan pasraman non formal ya. Ya. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan, apakah pendidikan di pasraman ini terkait dengan pemberian nilai ke sekolah atau enggak? Iya, kita untuk khususnya tingkatan SMP SMA itu kita diminta dari pihak sekolah untuk memberikan nilai, karena untuk jenjang SMP dan SMA itu tidak ada guru agama Hindu. Belum ada guru agama Ya. Hindu di sekolah, Ya, belum merata. belum merata. Padahal undang-undang harus ya, Mas. Harus. Iya, kan Iya, undang-undang itu seharus ya. Harus. Ya, namun demikian mari kita bermohon kepada pemerintah agar disediakan guru-guru agama yang tentunya akan membimbing kita. Berarti yang bisa saya simak dari obrolan kita, di sini terjadi pendidikan formal, non formal. Ya. Formalnya yaitu memberikan pembelajaran atau pendidikan sesuai dengan rambu-rambu pemerintah ya, untuk SMP SMA khususnya, kan boleh dibilang non formal ya, pendidikan masyarakat termasuk mungkin nari, juga belajar berorganisasi. Iya. Terima kasih juga Prada telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi gitu. Oleh karena itu saya minta nanti kalau dari Prada belum ada yang kuliah kesetah ya. Ya, bisa, Bu. Jadi Nanti secara legal bisa diakui bahwa karena undang-undang kan sarjana agama mengajarkan baru boleh mengajar yang SD SMP jadi guru kan. Selanjutnya nanti itu juga bisa digunakan untuk sebagai sarana pengabdian secara legalitas. Bagi saya itu sangat bagus. Karena di peseraman yang saya harapkan justru di kecamatan di sini, luas ini ya. Saya sangat berharap di sini terbentuk sebuah widyalaya. Di mana anak-anak di sini tuh bisa dihimpun, dididik menjadi generasi muda Hindu yang benar-benar militan gitu. Karena semangat Romo Maming setelah saya berkunjung ke Bedeng 4, ke Bedeng 5, kemudian saya lihat pura-pura tertata, kemudian begitu rapi. Saya jalan untuk nyari tempat sampah aja kayaknya mana ya buang sampah masih sulit ya. Artinya di sini pendidikan itu kan meliputi bagian Trihita Karana. Bagaimana dalam kehidupan ini kalau kita ingin hidup bahagia itu kan bagaimana kita menjalin hubungan kita ke atas, termasuk dengan Ida Sang Hyang Widi, walaupun Sarwagata beliau ada di mana-mana, tapi karena beliau suci kan kita anggap di atas ya. Baik, kemudian bagaimana menjalin hubungan dengan lingkungan masyarakat, karena tadi Pak Camat tidak bisa hadir saat pembukaan, beliau hadir menjadi menghadiri kita tanpa kita undang lagi. Itu artinya kesadaran beliau sudah membina kita di sini itu sangat bagus. Hal itu terjadi tentunya bukan cuma-cuma, pasti ada alasan. Mungkin masyarakat di sini taat sama aturan-aturan yang beliau berikan. Kemudian ke lingkungan, bilang tadi nyari tempat sampah susah, jadi fokus kita dalam PKM itu adalah bidang fokus kita adalah Trihita Karana, Parhyangan, Pahwongan, dan Pelemahan, sudah tercover dalam perjalanan pengabdian kita di sini. Karena saya lihat ketiga jalinan hubungan tersebut sudah terbangun. Dan harapan saya ke depan, selain pendidikan-pendidikan formal yang mungkin kita sangat harapkan diberikan di sekolah, masih ada hal-hal yang bisa dikembangkan. Yoga misalnya. Kemudian tentang itu karma dan kalpakanda. Ya, walaupun secara pelayanan sudah sangat bagus begitu kami sampai di sini, umat menyediakan membuat tamas, bayangkan tuh membuat tamas untuk tempat bunga masing-masing, dikasih dupa, itu sewanam yang sangat agung. Ya, karena kita kadang-kadang kan lebih suka dilayani, tapi kita di sini diberikan pelayanan yang sangat bagus. Itu artinya apa yang ditinggalkan oleh Romo Maming sebagai warisan budaya agama sudah tersosialisasi dengan sangat baik, teraplikasi dalam kehidupan saya di masyarakat. Kedepannya generasi-generasi muda Hindu di sini, saya berharap benar-benar lebih menguatkan apa yang telah diajarkan oleh beliau. Hubungan yang sudah erat dengan lingkungan, dengan masyarakat, saya berharap
lebih dikuatkan lagi menjadi persaudaraan semesta yang sangat agung. Saya rasa seperti itu. Pura saya lihat di bedeng-bedeng semua pura itu bersih, tertata rapi. Kemudian merajan-merajan di rumah-rumah saya lihat rapi sekali gitu. Itu artinya selain secara selain secara fisik, secara religius kita sudah sangat terbina. Namun demikian kita tidak boleh terlena, terpuaskan hanya sampai di situ. Kita harus tetap menguatkan. Tapi, nah satu lagi, saya di sini tidak mendengar suara azan. Tidak ada suara azan di sini saya dengar. Tetapi sore-sore justru yang saya dengar adalah lantunan kidung yang sangat menyejukkan hati. Dengan irama kalau tidak salah itu ya karena bahasa Jawanya saya tidak terlalu ginanti ya. Iya, kinanti ya. Dengan irama kita kinanti. Saya kalau dalam gedung Bali saya ngerti ya. Tapi irama kinanti itu sangat memukau hati saya. Persembahyangan begitu di mana ya? Saya kalau di Jakarta ya saya mungkin tahu ketika menutup Om Santi Sati. Ya alunan kata Om sebagai penutup itu sangat menawan hati, itu menyejukkan hati saya mendengar gitu. Jadi harapan saya selain mengisi di bidang teknologi, mengisi di bidang sosial, saya masih tetap berharap bagaimana kita memberikan jiwa, bagaimana kita memberikan ruh agar apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di sini adalah merupakan implementasi atau pengejawantahan ajaran Weda. Ya, dan itu hanya bisa dicapai kalau pendidikan kita itu tercover dengan baik. Saya juga setelah bertanya kepada tokoh-tokoh umat gitu, karena saya suka bertanya ya, kita harus tahu bahwa standar pendidikan di sini juga tidak terlalu rendah. Tetapi masih harus perlu ditingkatkan. Usahanya Mas Indra tuh saya salut loh. Ketika teman-temannya nggak datang, Mas Indra malah besar hati menyamperin ke rumah. Kenapa ya nggak datang? Ayo dong kita kumpul gitu. Karena ide dari orang banyak itu akan lebih lebih abdol ya, lebih sempurna daripada kita berpikir sendiri. Apa yang Mas Indra lakukan selama ini, saya harap lebih ditingkatkan lagi sehingga timbul kesadaran teman-teman untuk berkumpul bersama dan menjadikan pura ini sebagai suatu wadah tempat pengejawantahan Weda, model pengaplikasian ajaran Weda yang nanti akan dibawa ke rumah masing-masing. Itu sih saya harapkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apa yang telah dilakukan, apa yang diwariskan oleh Romo almarhum bisa berlanjut lebih baik dan terus meningkat. Itu yang saya harapkan, Mbak Evi. Baik, terima kasih Ibu Oke. Nah, lanjut lagi nih, kembali ke Mas Rudi. Apa sih yang menjadi harapan Bapak terkait nanti pendidikan di sini gitu? Oke, Mbak Evi, untuk terkait harapan kami, tetap dibilang pendidikan kita saat ini tidak terlalu rendah, benar. Cuman harapan kami ada pemuda atau perada yang nantinya tetap bisa menambah jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya dengan adanya PKM dari STAH Dharma Nusantara Jakarta ini, harapan saya pribadi nanti ada perada yang benar-benar mempunyai keinginan untuk kuliah di STAH Dharma Nusantara Jakarta. Itu harapannya pertama. Dan yang kedua, harapannya untuk anak-anak Pasraman nanti setelah ada perada yang sudah kuliah di sana bisa kembali ke sini memberikan ilmunya kepada adik-adik Pasraman Setiadewa ini, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rudi. Lanjut lagi ke Mas Indra selaku Ketua Perada Desa ini. Apa yang menjadi harapan Mas Indra? Harapan ya seperti sampaikan Mas Rudi tadi, Perada semoga pendidikannya lebih maju lagi dengan datangnya kakak STAH dari Jakarta. Mungkin Perada dapat motivasi yang bagus untuk berkuliah di sana, untuk menambah pendidikan lagi di Kampung Pucuk Asri ini, biar Perada itu semakin jaya dan maju terus. Oke, baik. Lanjut terakhir nih, penutup dari Ibu An Agung Oka Puspa, harapannya nih Bu sebagai penutup dari
obrolan kita ini. Ya, terima kasih. Ya, seperti telah saya sampaikan, saya berharap kehadiran kita di sini bukan hanya bunga rampai, ya, tapi benar-benar menjadi suatu sinergitas. Bagaimana kita bersama-sama membangun umat Hindu pertamanya. Selanjutnya kalau umat Hindu sudah terbangun dengan baik, teman-teman di lingkungan kita membangun diri masing-masing, maka kita akan menjadi salah satu tiang penyangga negara. Sakaningrat kita yang wenang manut, kita akan menjadi tiang-tiang penyangga negara yang kuat apabila kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran baik agama, ajaran kepemerintahan. Kan hubungan kita tidak hanya pada Tuhan ya, kita juga harus taat sama aturan pemerintah. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang seperti itu, maka kita akan menjadi salah satu indikator atau komponen yang melengkapi kemajuan negara kita. Saya harap hubungan kita terus berjalan baik, tidak berarti kita pulang besok sudah selesai. Apalagi harapan Mas Sudi dan Mas Indra, saya sangat bangga sekali. Ayo kita kuliah ke Setah, kita membangun jati diri kita masing-masing, kita kuatkan semangat kita untuk membangun kehidupannya. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih Bu Ana Agung Kopespe, Pak Rudi dan Mas Indra. Baik, Hanatizen, itulah obrolan kami tadi, dan saya Evi Sefriani sekaligus kerabat kerja dan bintang tamu yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Om Santi 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 Om.